Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di podcast Ruang Berakhlak bersama saya Hasna Hasanuddin selaku host pada malam hari ini. Saya dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sudah hadir bersama saya dosen dari Ilmu Pemerintahan Bapak Angga Pradana SIP MA. Halo Bapak, selamat malam. Ya, malam. Terima kasih Mbak Hasna. Baik, bersama saya juga Ibu dosen dari program studi Sosiologi, Ibu Siti Rauda Muthalib SPD MSI. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Hasna. Apa kabar Bu Hasna? Alhamdulillah sehat. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana menjaga hubungan kerja antar kolega melalui nilai berakhlak, yakni harmonis. Sebagai dosen dari disiplin ilmu yang berbeda, tentu kita sering memiliki perspektif yang tidak selalu sama. Apakah ini pernah menjadi tantangan dalam menjaga hubungan kerja? Mana tanggapannya Ibu? Mungkin agak berbeda sedikit dengan prodi kami di sosiologi ya. Karena mungkin kami ini sosiologi harus menjaga sosialisasi kami satu sama lain. Jadi mungkin perbedaan itu memang kadang membuat kita berselisih ya. Tapi dengan adanya komunikasi yang baik, pertemuan yang sering, menjaga silaturahmi itu kadang bisa kita atasi dengan perbedaan itu. Jadi kita selalu menjaga keharmonisan di prodi kami itu. Jadi seperti itu Bu Hasna. Baik, selalu mengupayakan hubungan baik dengan rekan kerja ya Bapak Ibu. Kedua, dalam nilai berakhlak nih misalnya harmonis, berarti saling peduli dan menghargai perbedaan. Menurut Bapak Ibu bagaimana penerapannya dalam keseharian? Saya mulai dari Pak Angga dulu mungkin, silakan Bapak. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Hasna. Oke, di prodi kami khususnya ya, di prodi ilmu pemerintahan, itu semua dosen yang ada berasal dari suku, jurusan, basic keilmuan yang berbeda, sehingga memang sangat beragam dari segi perspektif, gaya hidup, dan cara melihat fenomena yang ada. Dalam aktivitas keseharian, kami karena sering ketemu, sering komunikasi, jadi hal-hal yang menjadi berbeda antara dosen satu dan lainnya itu dapat diatasi dengan hal-hal diskusi pribadi, ketemu satu sama lain. Ketika ada forum misalnya, ketika ada hal-hal yang berbeda antara kami dosen dalam forum, itu bisa dikomunikasikan personal sama si pribadinya. Ketika ada memang hal-hal yang tidak mendapat titik temu dari perbedaan itu. Dan saya pikir karena kami sebagai dosen sering berjumpa, sering bercanda, saya pikir hal-hal harmonis itu terbangun dengan sendirinya gitu. Meskipun ada beda pendapat dan perspektif akan suatu hal. Gitu Mbak Hasna. Baik, berarti karena sering terjadi diskusi ya, sering komunikasi yang baik antar rekan kerja. Terima kasih Pak Angga. Baik, misalnya mengapa nih nilai harmonis ini penting bagi kita sebagai ASN, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi. Kalau dari Bu Rara sendiri, kenapa nih nilai harmonis ini penting menurut Bu Rara? Menurut saya nilai harmonis ini memang sangat penting ya untuk dijaga, karena tidak terlepas dari masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan, kita kan selalu membutuhkan satu sama lain dengan rekan kerja kita. Mungkin saat ini belum kita butuhkan, tapi mungkin suatu saat nanti kita akan membutuhkan bantuan dari rekan kerja kita yang lain. Jadi nilai harmonis ini memang betul-betul sangat penting dijaga di satuan kerja kita masing-masing. Seperti itu Bu Hasna. Terima kasih Ibu Rara. Jadi ini ya berarti kita tuh memang harus menjaga keharmonisan di lingkungan kerja, karena harmonis ini bukan berarti tanpa perbedaan, tapi kemampuan untuk kita saling menghormati di tengah keberagaman pendapat. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya, kita sepakati bersama. Oke, sangat setuju. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di podcast Ruang Berakhlak pada malam hari ini. Seru sekali dan menarik sekali. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Angga, Bu Rara. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Hasna. Sampai jumpa lagi Bu Hasna.